And the big reason is because when we met, I was a Christian, and she asked me, plain and simple, right up front. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ini adalah kisah luar biasa dari Mr. Drari, ayah dari seorang YouTuber populer dan sesama mu'alaf, Daniel Drari, yang akhirnya masuk Islam setelah berbulan-bulan menunjukkan minat pada cara hidup yang indah ini. I took Shahada. There you go. Dad took Shahada. I'm learning to pray correctly. Yeah, it's a new life. Yeah. Dan kini setelah ia masuk Islam, atas dorongan dari anaknya, dia merasa telah menghancurkan hati istrinya. Yeah, I feel worse about breaking her heart Well, than having my own heart broken. well, you can. And the big reason is because when we met, I was a Christian, and she asked me, plain and simple, right up front, will you ever make me change my religion? Oh. Yeah. Yeah, big. And I was like, test. no problem. You can have your. Yeah, it's okay. Dang it. So I lied, and that's the hard part. Yeah. Karena itu, dia harus berpisah dengannya. Karena dia tidak akan pernah bisa menerima Islam. Pengorbanan yang besar, Mr. Drari. Yang pasti, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang hilang. Subhanallah. Kembali ke kisahnya, Mr. Drari belajar banyak tentang Islam dari membaca buku The Sealed Nectar, yang merupakan kisah sirah Nabi Muhammad SAW. Buku tersebut membantunya menyadari ada begitu banyak mukjizat dalam kehidupan Muhammad SAW, bahkan ketika Nabi masih bayi. Hal ini membuatnya semakin percaya bahwa Muhammad SAW sebenarnya adalah utusan Tuhan yang Maha Esa. Ia mengaku semakin tertarik mempelajari Islam ketika dia membaca tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Figure out. You know, when I read the words of Muhammad, peace and blessings be upon him, and he said that he wasn't God's best friend. You know who was? Abraham. And I thought, well, that's the beginning of all these religions that I've been interested in. So now I'm learning more about how these prophets, where they lived, and I can understand more about the present time, and how the Quran deals with actually Israel. Namun, dia merasa belajar sholat itu sulit karena berbicara bahasa Arab itu sulit. Karena dia dibesarkan di barat, tapi putranya meyakinkannya bahwa itu mudah dipelajari. Masya Allah. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan bagi saudara kita. Dan untuk istrinya, dia tetap mendoakan agar istrinya mendapat hidayah Islam suatu saat nanti. Karena ia berharap menemukan seorang istri muslim untuk menjadi pendampingnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak orang masuk Islam setelah menyelidikinya? Beberapa pertanyaan logika yang sepertinya tidak dapat mereka dapatkan jawabannya adalah: jika benar Yesus adalah Tuhan, apakah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya kepada Tuhan lain? Jika Yesus adalah anak Tuhan, lalu kepada siapa dia dikorbankan? Jika Yesus benar-benar dikorbankan, lalu mengapa dia bangkit pada hari ketiga? Ini dan masih banyak lagi kontradiksi yang hanya bisa Anda dapatkan jawabannya
jika Anda membaca Al-Quran yang mulia, karena tidak pernah berubah dari teks aslinya yang diturunkan lebih dari 1445 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya berdebat soal agama, telitilah dengan jujur, dengan menggunakan akal sehat dan logika. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita ke jalan yang benar. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.